Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Second Session Closing. Pak Halimas. Ya, waktu kita cukup terbatas, Pak. Masih banyak pertanyaan. Kita akan coba ulas satu persatu kembali. Kita akan coba sapa Jokowi tanpa menyebutkan lokasinya di mana. Lebih kepada emiten pertambangan, Pak, Antam. Sideways-nya terlalu lama, sudah ambil posisi di 800. Sementara posisi pada penutupan sesi kedua hari ini di 795, meskipun menguat di 1,27%, tapi belum menyentuh ke level posisi Pak Jokowi ini, Pak, di 800. Analisis Anda seperti apa untuk Antam? Saya melihat Antam masih ada potensi untuk naik ya, balik lagi sampai ke level 865. Jadi saya pikir masih bisa di hold untuk Antam. Masih bisa di hold untuk ke Antam, diproyeksikan masih akan menyentuh ke level 865. Apakah level ini direkomendasikan nanti untuk profit taking, Pak Halimas? Ya, mulai di 865 ke atas silakan lakukan profit taking. Baik, jawaban untuk Pak Jokowi. Kita beralih ke Ibu Yeni dari Surabaya. Terima kasih Ibu Yeni sudah bergabung bersama kami. Untuk produsen semen ini, Pak Halimas, SMBR, bisa masuk di harga berapa? Anda rekomendasikan tidak, Pak, untuk SMBR? Kalau melihat volatilitas memang sebenarnya mungkin agak hati-hati ya kalau masuk ke sini. Tapi saya melihat ada peluang untuk buy on weakness. Hanya mungkin dilakukan di sekitar level 560 sampai ke level 575. Oke, 560 sampai ke level 575 untuk level entry. Dengan target price terdekat, Pak Halimas? Di 660. Oke, 660 untuk Ibu Yeni yang ada di Surabaya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak Halimas. Hari ini tadi pun juga masuk ke dalam topik pilihan kami hari ini terkait juga dengan rencana pembukaan bioskop kembali di Jakarta. Untuk film hari ini mengalami penguatan signifikan, Pak. Anda rekomendasikan masuk tidak? Untuk investor ada Bapak Stanley ini ingin masuk ke film. Anda rekomendasikan tidak, Pak Halimas? Rekomendasinya cenderung buy on weakness ya. Kalau memang terkoreksi ke sekitar 198 sampai 208, saya pikir layak untuk entry. Oke, dengan menguat signifikan di penutupan sesi kedua, besok di perdagangan akhir pekan, ada potensi profit taking, Pak Halimas? Iya, ada profit taking dulu. Jadi saya pikir nanti kalaupun mau entry masih di bawah. Baik. Untuk film, hari ini ditutup di level 230, menguat di 20,42%. Ada potensi profit taking dan pelemahan bisa dimanfaatkan untuk momentum buy on weakness. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak Halimas. Untuk Friend, Pak, tanpa menyebutkan lokasi, kemudian juga nama ini, analisis Anda, hari ini Friend juga mengalami koreksi, tampaknya level di bawah 100 sudah disentuh oleh Friend dengan melemah di 6,60%. Analisis Anda, Pak Halimas? Saya melihat Friend ada kemungkinan turun, tapi untuk terakhir kali. Jadi mungkin bisa mencapai ke level 87 lagi, setelah itu akan rebound cukup besar. Jadi kalaupun mau masuk, saya pikir di sekitar 87. Oke, di sini tidak disebutkan, Pak Halimas, apakah sudah ambil posisi atau belum, tapi tampaknya dari penulisan pertanyaan nyangkut di level atas nih, Pak. Direkomendasikan averaging down tidak, Pak? Kalau memang ada dananya, saya pikir boleh untuk averaging down. Oke. Di level berapa direkomendasikan, Pak Halimas? Di 87 tadi? Di 87, betul. Baik. Kemudian kita akan coba sapa ini, lagi-lagi tanpa menyebutkan nama dan lokasi, gudang garam terus mengalami koreksi. Padahal besok akan RUPS, sudah ambil posisi di 52.700. Rekomendasi Anda untuk gudang garam, Pak Halimas? Gudang garam saya lihat ada potensi rebound. Kalaupun ternyata turun lagi, saya pikir bisa di average down di sekitar 51.100. Kalau memang besok ternyata langsung rebound, ya silakan di hold saja. Saya melihat targetnya bisa ke 55.000. Baik, untuk gudang garam. Kita beralih ke Bapak Sugiarto yang ada di Surabaya. Terima kasih Pak Sugiarto yang sudah berpartisipasi. Ke properti Pak Halimas ada Asri, Pak, sudah ambil posisi di 127. Resisten sampai di berapa? Oke, untuk Asri, posisi sekarang sebenarnya sedang menyentuh resisten nih. Kalau memang
minggu ini bisa ditutup di atas 133, saya pikir minggu berikutnya Asri bisa terbang lagi gitu ya. Tapi kalau misalkan belum berhasil ditutup di atas 133 untuk weekly close ya, ada potensi koreksi sekali lagi sampai ke 112. Jadi ini agak waspada di Asri. Baik, terakhir singkat saja Pak Halimas untuk Tekim. Sudah ambil posisi di 6975, penutupan hari ini di 6.800, tertekan Pak Halimas. Singkat saja Pak. Oke, untuk Tekim saya pikir masih ada potensi koreksi sampai 6250 ya. Jadi mungkin kalau sudah punya posisi, kalau bisa cut loss ya dibuang dulu, nanti kita buyback lagi di bawah. Buyback di bawah di level berapa direkomendasikan Pak Halimas? Di sekitar 6250. 6250 untuk Tekim, tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Pembahasan Tekim Pak Halimas sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Idea Second Session Closing untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas Pak Halimas. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lain, tapi karena waktu kita cukup terbatas untuk kali ini, dan semoga Anda rekomendasikan dan yang kita ulas Pak Halimas bisa menjadi referensi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Terima kasih Pak Halimas, sehat selalu Pak. Ya, sama-sama. Baik, ada Bapak Halimas Tansil selaku Equity Fund Manager PT Majoris Asset Management, dan perbincangan tadi mengakhiri bersama kita di Idea Second Session Closing untuk kali ini. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.